sebenarnya kita punya peluang yang sama. Siapapun manusia punya peluang yang sama untuk belajar ilmu agama. Sebab Allah Subhanahu wa taala memudahkan ilmu agama ini. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh aku telah mudahkan Al-Quran ini untuk diambil pelajaran. Fahal mim muddakir, tinggal apakah kamu mau belajar atau tidak. Maka siapapun punya peluang yang sama. Saya punya peluang untuk bisa belajar ilmu agama. Bapak ibu punya peluang untuk bisa belajar ilmu agama. Kaum muslimin yang lain juga punya peluang yang sama. Allah Subhanahu wa taala mudahkan agama ini untuk para hambanya. Namun selanjutnya yang perlu kita perhatikan adalah masalah menata waktu. Dan intinya kalau memang Anda punya keseriusan untuk belajar di sana, berarti harus menyediakan waktu khusus untuk mendalaminya. Kata kunci dalam masalah ini adalah paham bahasa Arab. Karena siapa yang bisa paham bahasa Arab, bisa baca kitab yang ditulis oleh para ulama, insya Allah dia bisa mengembangkan ke ilmu yang lain. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan, man tabahhara fin nahwi ihtada ila kulli ulum. Siapa yang paham ilmu nahwu, maka dimudahkan bagi dia untuk mendapatkan ilmu yang lain. Sehingga kata kuncinya di posisi paham bahasa Arab. Karena itulah basic pertama yang dilakukan oleh para sahabat pada waktu mereka berhasil menaklukkan negeri-negeri kaum muslimin. Meluas ke daerah Irak, meluas ke daerah Syam, bahasa mereka itu beda, Pak. Heraklius ketika ngobrol, ketika berdialog dengan Abu Sufyan, langsung atau pakai penerjemah? Pakai penerjemah. Abu Sufyan berbahasa Arab, Heraklius bahasanya bukan bahasa Arab. Sehingga mereka ketika dialog pakai penerjemah. Tapi Syam kita lihat, Syam ke barat. Syam ke barat berarti Mesir, Libya, kemudian Aljazair, lalu Maroko, turun ke bawahnya ada Mauritania dan negara-negara sekitarnya. Semuanya berbahasa Arab. Semuanya berbahasa Arab. Dan dulu bahasa Arab itu nyebrang sampai ke Eropa. Di Andalus. Andalus itu di mana? Spanyol. Sebelum dulu ada penaklukan Andalus yang dilakukan oleh orang-orang kafir, mereka berbahasa Arab. Muncul banyak sekali generasi kaum muslimin yang terlahir dari masyarakat Spanyol asli. Cordoba, Al-Qurtubi, ulama yang bergelar Qurtubi itu banyak. Ibnu Hazm juga dari sana. Penulis kitab tafsir yang sangat terkenal Imam Al-Qurtubi hadir dari sana. Ibnu Abdul Bar, kalau beliau dari Maroko. Dan banyak sekali para ulama yang lainnya yang dulunya tidak berbahasa Arab. Aslinya daerah itu tidak berbahasa Arab. Namun ketika ditaklukkan oleh kaum muslimin, mereka diajari bahasa Arab. Program pertama yang dilakukan oleh para sahabat ketika menaklukkan sebuah negeri yang baru adalah bahasa. Sebab bahasa itu bermuatan peradaban. Bahasa bermuatan apa? Anda belajar bahasa Inggris, nanti jadinya ke Inggris-Inggrisan kan gitu. Meskipun kemana-mana bawa kunci Inggris, Pak. Peninggalannya tinggal ini ya. Sebab bahasa itu bawa budaya. Orang belajar bahasa Jepang, nanti gayanya dia seperti orang Jepang. Orang belajar bahasa Korea, nanti sering nonton drakor, belajar bahasa ini dan seterusnya. Sebab bahasa itu bermuatan budaya. Makanya ketika kita belajar bahasa Arab, sementara budaya Arab itu lebih banyak dipengaruhi oleh Islam setelah dakwah itu tersebar, sehingga saat kita belajar bahasa Arab, suasananya suasana Islam. Suasananya suasana Islam. Tayyib. Kalau orang sudah belajar seperti ini, insya Allah ketika mau mengembangkan ke ilmu A, ilmu B, ilmu C, lebih mudah. Saya mau serius di tafsir, silahkan Pak. Mau serius di fikih, monggo Bapak sudah punya modalnya. Namun kalau hanya bermodalkan bahasa Indonesia dan nunggu terjemahan, kitab ulama yang diterjemahkan itu masih jauh lebih sedikit. Mungkin gak ada 1%. Hazanah ilmiah yang ditinggalkan oleh para ulama, yang jumlahnya jutaan kitab.
yang diterjemahkan Pak mungkin belum ada 1%. Dan itu semuanya akan tersia-siakan kalau kaum muslimin tidak mempelajarinya. Kitab itu kan tidak bisa bicara sendiri ya. Anda misalnya punya kitab di rumah, ditulis oleh siapa misalnya? Ulama A. Lalu Anda bawa kitab karya ulama B, padahal ulama A sama ulama B ini musuhan. Kitabnya debat nggak Pak di rumah Pak? Malam hari kemudian rame di perpustakaan rumah Anda. Saya yakin jinnya keluar itu. Maka ilmu tidak akan bisa diketahui kalau tidak dipelajari. Karena itulah teman-teman yang pengen lebih serius belajar masalah ilmu agama, kuncinya depan ini ya, harus bisa bahasa Arab ya, harus bisa bahasa Arab. Cuman masalahnya syarat pertama ini paling berat. Dibuka pelajaran bahasa Arab, pendaftaran pertama ratusan, rame kan gitu kan. Setelah itu mutung 1, 2, 3 sampai akhirnya sudah dapat setengah kitab, tinggal 3 orang. Nanti dibuka lagi, rame lagi. Sampai kapan seperti itu? Anda akan belajar berulang. Paling huruf jer, mutung. Nanti belajar lagi huruf jer, mutung lagi. Kalau seperti ini caranya selamanya nggak bakalan dapat Pak. Makanya targetkan ya. Saya mau belajar bahasa Arab. Targetnya sampai bisa baca kitab. Nah, targetnya. Kalau belum, berarti belum berhenti belajar bahasa Arab. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.